Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 18 Mei 2025 bersama Pastor Givan Pati MSC dari California, Amerika. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, salam Fresh Juice. Saya mengundang kita semua untuk larut dalam pembacaan kitab suci dan permenungannya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, produk baru yang bermunculan di media sosial biasanya mampu menyeret pandangan mata sebagian besar para peminatnya. Berita baru yang langsung menghangatkan telinga banyak orang kerap kali menjadi tema besar pembicaraan di sekitarnya. Pemilihan kepengurusan dari satu organisasi tertentu menimbulkan rasa penasaran bagi para anggotanya, siapa yang akan menjadi pemimpin atau ketuanya. Belum lama ini, keterpilihan paus yang baru mengundang atensi dari berbagai lapisan masyarakat dunia. Memang, sesuatu yang baru biasanya menarik perhatian bagi kebanyakan orang. Bisa jadi termasuk saudara dan saya. Injil hari ini berbicara tentang perintah baru. Apakah hal ini juga mengundang kita untuk menjadi kepo karena saking penasarannya? Bisa ya, bisa tidak. Hal pertama yang spontan muncul dan hendaknya menjadi bagian dari kesadaran kita adalah ini merupakan perintah, bukan permintaan, bukan bujukan, apalagi rayuan. Dan perintah selalu mengandaikan adanya sifat mengikat dan mewajibkan semua pribadi yang kepada mereka perintah itu ditujukan. Kalau begitu, perintah ini ditujukan kepada kita semua yang adalah pengikut Yesus, orang-orang yang mengklaim diri sebagai murid-murid Yesus. Kalau diteliti lebih jauh lagi, sebenarnya inti dari perintah ini sudah lama menggaung dalam kehidupan umat Israel di masa Perjanjian Lama. Juga kalau ditelusuri secara lebih mendalam, perintah ini menciri khaskan sifat alami manusia. Ya, kita punya kemampuan untuk itu, apalagi kepada mereka yang dekat dengan kita. Bukan hanya kemampuan, tetapi juga kemauan untuk itu, apalagi kepada mereka yang baik dengan kita. Jadi, apa persisnya yang dimaksud dengan kata baru di sini? Dalam hal ini, perintah baru yang dikehendaki Yesus supaya para muridnya saling mengasihi dengan standar dirinya sendiri. Artinya apa? Artinya kita mengasihi seperti cara Yesus mengasihi. Ini yang susah gampang. Mungkin ada yang menatap saya lalu berkata, itu tidak mungkin, atau itu jauh dari saya. Dan mungkin juga, saya manusia biasa, jangan samakan dengan Yesus yang adalah Tuhan. Ya, memang kita tidak sama dengan Yesus, tetapi minimal kita mengarahkan diri ke sana. Kita berusaha untuk mendekati apa yang dirindukan Yesus bagi para pengikutnya.
Kasih Yesus begitu luas dan dalamnya sampai-sampai tidak bisa diwakili dengan kata-kata kita. Ungkapan kita malah akan membatasi keagungan kuat kuasa kasih Yesus itu. Tetapi setidaknya kita bisa menemukan dua hal utama yang menjadi fondasinya, yakni kerendahan hati dan pengorbanan. Bacaan liturgi hari ini diapit oleh dua hal ini. Sebelumnya berbicara tentang keteladanan Yesus untuk melayani yang menjadi cermin kerendahan hatinya. Dan setelahnya berbicara tentang pengorbanan Yesus sebagai pengungkapan kasih yang sempurna. Terkadang kita lebih mau dilayani daripada melayani. Kita lebih mau didengarkan daripada mendengarkan. Mengasihi orang lain berarti mau untuk melayani mereka. Kita berperan sebagai hamba yang mengutamakan kebutuhan mereka yang kita kasihi. Kita menempatkan mereka di posisi yang lebih tinggi dalam tanda kutip sebagai tanda pemberian dan pengabdian hati kita bagi mereka. Kerap kali jabatan-jabatan dalam gereja dipakai sebagai sarana untuk mendapatkan pujian dan penghargaan. Seringkali terjadi posisi-posisi dalam kepengurusan yang justru bersifat rohani dijadikan sebagai tameng untuk memperoleh pengakuan dan kehormatan. Bahkan tak jarang Yesus dipakai sebagai sarana untuk mendapatkan popularitas dan kemuliaan diri. Menghidupi semangat rendah hati dalam mengasihi menghantar kita kepada aksi untuk menempatkan orang lain sebagai pusat dan fokus perhatian. Kita mau memandang mereka sebagai tujuan utama perbuatan kita. Mengasihi orang lain berarti mengutamakan kebahagiaan mereka yang kita kasihi. Yang dipikirkan adalah orang yang dikasihi, bukan lagi diri sendiri. Akan lebih gampang bagi kita untuk memilih tidak mengasihi mereka yang tidak kita kenal, mereka yang berada di luar golongan atau suku kita. Akan lebih mudah bagi kita untuk tidak mengasihi mereka yang membenci dan memusuhi kita. Apabila ketika kita disakiti, kita lebih memilih untuk semakin menjauhkan diri dari kasih itu. Saat kita terluka, kasih menjadi sesuatu yang abstrak untuk dilakukan. Ingat, kasih yang telah dinyatakan oleh Yesus berlaku untuk mereka yang telah mengkhianati dan menyangkalnya. Yesus tetap mengasihi walaupun pasti terasa sakit. Inilah kasih yang melampaui standar dunia. Sampai pada titik ini, hendaknya kita menyadari bahwa kasih adalah identitas kita yang paling utama. Pengakuan diri sebagai pengikut Kristus tetapi tidak disertai oleh pemaknaan dan pelaksanaan kasih, maka dengan sendirinya akan membuyarkan identitas palsu itu. Kita akan dikenal sebagai murid-murid Kristus oleh dunia ini ketika kita saling mengasihi. Akhir kata, jalan-jalan ke Candi Prambanan, mampirlah dulu di warung Ba'asih. Dalam kerendahan hati dan pengorbanan, mari wujudkan semangat kasih. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 18 Mei 2025. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor Givan untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.